Shalom semuanya. Baik, di hari Minggu ini kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sama-sama untuk memuji, kita mau menyembah Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan, kita mau menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Maka dari itu kita sama-sama yuk siapkan hati kita puji Dia dan kita sembah Dia lebih dalam lagi. Anugerah-Mu mempesona.
Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Aku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Katakan sekali lagi, angkat kedua tanganmu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. selalu dan selalu Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Engkau berharga bagi Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Dia lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang ajaib. Mari kita puji Dia lebih lagi saudara. Haleluya. Mari kita nari sama-sama buat Tuhan kita yuk. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Ajaib, ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang Mari angkat tanganmu, katakan. setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya. mari angkat tanganmu kembali. Katakan setiap hari. Setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku Merasakan apa? kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Mari kita tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Ajaib Engkau bagi kami. Setiap hari. Setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku.
lebih lagi, amin, memuji Dia. Berikan tepuk tangan yang lebih lagi buat Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Sama-sama kita katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. kami bersyukur Tuhan. Engkaulah Tuhan kami yang hebat. Kami sudah menjadikan kami lebih dari pemenang. Kau yang hidup di dalamku, Lebih dari pemenang. jadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi Tinggikan nama-Mu, menyatakan nyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. semuanya. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Dan kami menyatakan kebesaran-Mu dalam hidup setiap kami. Biarlah surga dan bumi bersorak hanya bagi Engkau. Berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi. Sama-sama katakan seluruh bumi. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Lebih lagi ya buat Tuhan kita yang hebat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Thank you Lord. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi naikkan pujian bagi-Mu. Kami mau memuji Engkau, mau menyembah-Mu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hmm.
worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. Come on, sing it out. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Hatiku mengasihimu. Hatiku mau menyembahmu. Jiwaku merindukan Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan dan Raja-Ku. Ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani
kekuatanku. Ku rindu. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ku sembah Kau Yesus. Dari hatimu katakan, ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus, Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Cinta-Mu-lah yang ada dalam hidup kami, yang membuat kami bisa mencintai Tuhan juga dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setia-Mu selalu baru buat kami semua. Pagi ini pun kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa itu berlaku dalam setiap kami. Dan itu Tuhan tidak pernah henti-hentinya. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini kami punya sikap hati yang menyambut Engkau, menyambut cinta-Mu Tuhan, menyambut apa yang Tuhan kehendaki buat setiap kami masing-masing. Supaya hidup kami betul-betul menikmati anugerah-Mu, menikmati kelegaan sepenuhnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama ayo katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Ketika kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita Bapak Ibu, maka cinta itu sudah habis. Ingat hubungan suami istri, jangan sampai kita tertipu. Seorang suami dia cinta kepada istrinya, dia takut, dia khawatir terus sama istrinya gitu saudara. Itu akan meleset. Karena Tuhan mau kita mengasihi Tuhan tuh dengan segenap hati. Kata segenap hati itu all out abis. Jadi udah gak ada lagi sisanya. Dengan kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, maka sang cinta yang ada dalam hidup kita itulah yang nanti akan termanifestasi kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita maupun kepada orang tua kita. Jadi jangan dibalik Bapak Ibu. Banyak kita tertipunya, kita mengasihi pasangan kita mengasihi orang tua kita mengasihi anak-anak kita. Sehingga apa? Kasih kita kepada Tuhan itu gak ada. Karena dibalik. Harusnya kita mengasihi Tuhan aja all out habis segenap hati. Udah. Nanti sang kasih, sang cinta dalam hidup kita. Itu nanti akan mengerjakannya dalam hidup kita. Ya, itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Minggu yang lalu ya ada kekasih kita dari Bali datang dan mereka mengalami terobosan Bapak Ibu ketika Tuhan singkapkan pernikahan mereka di usia 15 tahun itu dibangun atas dasar pertemanan. Jadi teman. Sebagai teman Bapak Ibu. Ya. Karena pacarannya mulai dari sejak SMA, ya, ketika mereka perpisahan, mereka tulis di kertas yang kalau dulu kita namanya DU itu ya. Dari untuk. Ya, nah itu seangkatan gitu. Dia karena usianya juga hampir 50-an gitu. Ya, dari kertas itu tulisannya friend forever. Dan ternyata tulisan itu diambil oleh setan Bapak Ibu sehingga pernikahan mereka itu jadi teman.
Tidak menikmati hubungan suami istri. Karena apa? Teman. Jadi biasa-biasa aja. Beberapa bulan yang lalu saya pernah tegur sang suaminya. Saya bilang, kamu sibuk ya sama orang lain. Kamu sibuk ngurus orang lain. Karena karunia roh dalam diri dia itu luar biasa, detail banget. Saya banyak sekali ditolong dengan dia gitu ya. Kalau di Zoom itu kami banyak minta, ayo apa yang kamu lihat, apa yang Tuhan nyatakan lewat hidup kamu gitu. Ya dia nyampain, itu detail banget. Jadi bisa kasih ilustrasinya tuh detail dan kita mudah mengerti, mudah menangkap gitu Bapak Ibu. Tapi saya bilang kamu jangan ketipu urus orang lain, tapi apa keluarga kamu gak urus. Nah, sampai Sabtu kemarin Tuhan baru buka kan, Tuhan baru singkapkan ternyata itu karena pertemanan. Ya, jadi teman ya biasa aja, harusnya enggak. Kita suami istri itu ya suami istri, bukan pertemanan tapi satu daging, satu tubuh. Makanya sampai Tuhan berkata apa? Rahasia ini besar. Ya aku maksudkan adalah apa? Hubungan suami istri itu adalah hubungan Kristus sama jemaat. Jadi kalau Bapak Ibu kita mau menikmati hubungan kita dengan Kristus, nikmati hubungan dengan pasangan. Yang sudah punya pasangan. Yang belum punya pasangan ya intim dengan Tuhan secara pribadi. Engkau sebagai anak gimana kamu menikmati kasih Kristus itu lewat kedua orang tuamu. Ya, itu Bapak Ibu. Ya lalu hari Senin dia balik ke Bandung, pulang ke Bandung Bapak Ibu. Lalu hari Rabu dia datang lagi. Ya, hari Rabu dia datang lagi karena ada tugas beberapa hal yang perlu diselesaikan di Tangerang ini Bapak Ibu. Ya, ketika hari Rabu dia datang, ya ternyata dia bawa satu teman. Nah, ini teman ini ya seorang ibu yang suaminya polisi, tapi sudah meninggal gitu. Ya udah, ini juga kami manfaatkan karunia yang ibu ini miliki. Ternyata ibu ini punya karunia ngurut Bapak Ibu. Ya udah kita manfaatkan ya. Lalu Sakis dan Rahanya kami juga manfaatkan hari Kamisnya. Ya, saya ketika kami berlima sudah ada di rumah dan lagi makan bersama-sama. Setelah makan saya bilang, Sakyus tolong sekarang kamu lihat ada apa di keluarga kami. Tolong sampaikan aja, gak usah takut. Sampaikannya murni aja ya, gak ada muatannya. Ya mentang-mentang saya sudah kasih makan nanti gak muatannya miring gitu ya. Jangan, sampaikan aja. Nah dia mulai nyampaikan, Pak saya dapatnya di keluarga Bapak ini ya, satu keluarga ini belum dapat feel-nya dari Tuhan. Feel ya, belum dapat apa yang Tuhan mau sebenarnya gitu. Apa yang Tuhan lakukan buat keluarga Bapak sampai hari ini dia bilang gitu, itu belum ada apa-apanya, bukan ini Pak. Nah kalau dulu saya pakai otak mungkin bingung ya. Tuhan maunya apa sih? Gini bukan, gimana sih? Tapi saudara saya tangkap di dalam hati saya, Tuhan nyatakan itu supaya saya tidak berpuas diri. Ingat ya, ketika kita sudah berpuas diri saudara, dengan apa yang Tuhan lakukan, membuat kita akan stagnasi. Membuat kita akan mandek nanti. Kita tidak bisa lagi mengalami dinamika cinta dari Tuhan. Saudara. Saya tangkap itu. Lalu dia bilang, Pak, kalau Bapak mau lihat kehidupan Bapak, gampang manifestasinya di ketiga anak Bapak. Dia mulai sebut dari Joel. Dia bilang Joel ini anak bungsu ini itu kayak fondasi Pak. Ya, Bapak tahu nih, pokoknya kalau dia meleset Pak, Bapak masih ingat melesetnya dari Bapak. Karena fondasi. Ya, jadi setannya mirip Pak, bukan hanya mukanya mirip. Banyak orang bilang Joel itu mirip saya. Saya nggak bisa lihat gitu ya, mesti orang lain yang lihat ya. Cuci cetaknya katanya gitu. Ya, Bro Daud juga kan, nah, Jeremia kan cuci cetaknya juga ya. Kemarin saya ketemu Jeremia, saya bilang ini papanya atau anaknya nih. Kalau dari belakang mirip bro. Itu Joel. Nah kalau Jacob yang kedua ini, itu dia tukang mikirnya, proses terus. Jadi Pak kalau Bapak lagi mikir terus, meleset, nah, manifestasi di anak kedua. Anak pertama Pak, itu tukang loncat dikit aja berhasil Pak. Jadi dia tukang mencapai apa yang Tuhan kasih gitu loh. Ya. Tapi dia gak bisa lihat Pak. Sama seperti Bapak gak bisa lihat. Apa yang Tuhan sudah lakukan habis-habisan buat Bapak sampai hari ini. Karena belum dapat feel-nya. Bapak mesti dapat feel-nya. Saya bilang ya Tuhan saya nyerah. Karena kalau saya berusaha dapat feel-nya nanti ada akunya lagi yang hidup kan. Saya gak mau. Saya sudah mati Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang hidup Bapak Ibu. Dan betul Bapak Ibu ya. Anak kami yang sulung ini kan sebelum
Tuhan berkarya dalam hidup dia lewat penyakit tiroidnya Bapak Ibu. Ketika kami ketemu dengan adminnya berkata, jangan cuti Pak, jangan keluar Pak. Sayang, 1 tahun lagi selesai Pak. Nanti kalau dia selesai Pak, predikatnya summa cum laude. Ya, itu kan tertinggi ya. Indeks prestasinya IP-nya 4,0. Wih, saya kaget. Saya bilang, kok kamu bisa begini? Iya Pak, saya belajar sampai jam 1 pagi sampai jam 2 pagi. Karena tinggalnya di asrama kan, jadi gak bisa saya awasi gitu. Saya bilang, enggak gitu kali. Ya, belajar cukup sampai jam 11 gitu. Ini jam 2 pagi, jam 1. Kenapa? Ada ekspektasi, ada visi yang besar. Yang itu katanya dari Tuhan ya, tapi itu warisan dari saya. Ya, saya kalau udah punya kerinduan sesuatu, saya akan terus kejar sampai itu tercapai. Dan yang mengerikan Bapak Ibu, Tuhan terus menyertai dan itu tercapai. Ya, dia bisa ambil cuti 1 tahun, ya kemarin ketika dia di wisuda pun udah cuti 1 tahun, sekalipun tidak dapat summa cum laude, dia dapat makna cum laude, masih tetap cum laude. Tapi bagi dia biasa aja. Ya, itu Sakyus bilang itu gambaran dari Bapak, tau gak? Bapak ini hidupnya udah biasa diberkati Tuhan, Bapak ini lakukan apapun itu berhasil. Kalau istilah dunia tangannya apa? Bawa hoki. Tangannya bawa hoki Pak, lakukan apapun berhasil, bikin apapun berhasil. Nanam apapun berhasil. Ada kan yang nanam tangannya panas mati? Ada? Ya, hari ini tolak. Bilang sama Tuhan, hari ini tanganku, tangan yang penuh dengan berkat. Amin. Jangan terima, tangannya panas Pak. Pohon subur-subur ditanam mati. Jangan dong. Saya bisa tanam apapun tuh bisa subur Bapak Ibu. Ya, pandemi kemarin kan saya tanam sayur tuh di tanah kosong sebelah kan. Udah menikmati kan. Sekalipun belum seluruhnya ya. Organik lagi gitu ya. Sekarang pisang semua, saya tanam pisang. Karena pisang kan gak usah diurus gitu. Ya, lalu saya lihat musim panas kan mulai agak kurus gitu ya. Wah, saya ingat pupuk Papa udah lama saya ngambil. Pak kumpul lagi pupuknya. Ya, kotoran burungnya kumpulin lagi. Sekarang saya udah pupukin ya. Hari Selasa kemarin hujan kan. Wah, keren. Bagus, bagus. Pohon lengkeng depan juga. Kemarin Sabtu yang lalu teman-teman dari Bandung tuh datang. Wah Pak, kayaknya aneh ini lengkeng. Udah gede buahnya, isinya manis lagi, gurih lagi. Kayaknya belum pernah ketemu ya. Iya, nggak tahu apa aja berhasil saja. Tapi karena semuanya berhasil, jadi anggap biasa aja. Harusnya kan ketika kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, harusnya kan kita, wow, dahsyat ya Tuhan. Harusnya kan begitu kan, ada ekspresinya. Tapi saya enggak loh. Kenapa? Belum dapat feel-nya. Nah itu turun kepada anak sulung saya. Anak sulung kami. Tapi saya bilang, Deborah, mulai hari ini enggak ada lagi ya. Enggak ada lagi, kamu dapat sesuatu apapun mestinya. Wow, Tuhan keren. Dia baru ngajar 1 tahun di DH dan Mogot Bapak Ibu. Ya, wajahnya sudah terpampang. Sudah jadi ini, ambasador, brand ambasador gitu Bapak Ibu. Ya bahkan ada satu jemaat bilang, Pak sudah terpampang di pinggir tol Kampung Jeruk. Ya, tapi bagi dia biasa aja. Bahkan dia tunjukin saya di grup guru-gurunya berkata, ya dia dipanggilkan Josephine Jojo. Miss Jojo mah keren banget ya, baru aja kok udah jadi ambasador sekolah. Kayaknya saya lebih cantik deh. Ya. Antar guru bercanda gitu, kayaknya saya lebih cantik dari Miss Jojo. Ya. Tapi bagi dia biasa aja. Minggu kemarin anak-anaknya baru ambil raport gitu dan 90% orang tuanya berkata, kan ngobrol sama orang tuanya. Waduh anak saya Miss berubah banget. Baru berapa bulan mereka mengalami perubahan yang nyata Miss. Tapi bagi dia ketika tanya gimana Deb? Biasa aja. No expression, gak ada ekspresinya. Kenapa? Karena belum dapat feel-nya. Tapi saya bilang gak apa-apa, terima kasih Sakyus. Tuhan sudah nyatakan lewat kamu, saya sambut itu. Tuhan saya mau menyerah aja. Saya hanya mau mati dalam cinta dengan Tuhan. Itu yang jadi judul khotbah saya pagi hari ini. MDC, mati dalam cinta. Mari kita buka dalam kitab Galatia pasal yang kedua, Bapak Ibu, ayat 20 dan 21. Galatia pasal yang kedua, ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Kita akan baca bersama-sama.
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara perhatikan. Namun aku hidup, ya aku masih hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Perhatikan. Bukan kita yang hidup. Bukan kita yang menjalani kehidupan ini, bukan. Tuhan maunya apa? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bagaimana bisa Kristus hidup di dalam aku, Bapak Ibu? Ya, tidak ada cara lain, berarti aku hanya harus mati. Egonya harus mati, supaya apa? Yesusnya bisa hidup. Berikutnya kita baca lagi, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi yang kita hidupi sekarang ini bukan iman kita lagi, tapi apa? Iman dalam anak Allah. Berarti siapa yang hidup? Yesus yang hidup. Bapak Ibu dan saya akan capek kalau kita hidup, kita yang menjalani kehidupan kita, kita akan capek, kita akan lelah. Berapapun usiamu saat ini, mulai dari anak-anak sampai orang tua, kalau kita yang jalani hidup kita pasti capek, pasti lelah. Pasti capek, pasti lelah. Ayat yang ke-21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Paulus bilang gini, kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, yang dilakukan motornya oleh aku, maka sia-sialah kematian Kristus. Artinya apa? Kalau kita bisa lewat usaha kita, kita bisa ketemu Tuhan, percuma Tuhan mati buat kita. Jadi kita masih sadar ini, bahwa betul-betul semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang sudah mati buat kita itu, saudara, supaya apa? Supaya dia bisa hidup di dalam hidup kita. Ini persoalannya, persoalan kita semua termasuk saya. Betapa sulitnya manusia mengendalikan egonya. Sulit. Tidak ada seorang pun dari kita Bapak Ibu yang sanggup mengalahkan ego kita, mengalahkan aku kita. Enggak bisa. Coba saudara praktek aja dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tiba-tiba kita bisa marah, tiba-tiba kita bisa emosi. Betul ya? Tahu-tahu yang dimarahin, yang diemosi saudara, kena batunya tentara tiba-tiba. Wah, baru kita kapok nanti gitu. Ya, saya sering bertanya, kok kamu sadar nggak kamu waktu? Nggak sadar Pak, saya nggak sadar. Kamu sadar nggak ketika kamu hajar papa kamu? Ketika saya tanya ke ponakan, saya nggak sadar Pak. Nggak mungkin lah Om, papa saya hajarin. Nggak mungkin lah Om, mama saya hajarin. Tapi nyatanya, ya Om, saya nggak sadar Om. Itulah setan. Aku kamu masih hidup ditunggangi setan, sehingga apa? Kita bisa melakukan sesuatu yang kita nggak sadari. Sebenarnya kan sama. Cara kerja setan itu kan dia jiplak cara kerja Tuhan. Kalau orang kerasukan setan, kalau orang dikuasai setan, maka apapun yang dilakukan gak sadar kan. Orang bisa bunuh istrinya, orang bisa bunuh suaminya, orang bisa bunuh orang tuanya, saudara. Orang bisa bunuh anaknya. Itu terjadi terus setiap hari di dunia ini. Coba tanya aja sama mereka, kamu sadar gak? Gak sadar. Gak sadar. Ya, itulah cara kerja setan. Karena dia jiplak Tuhan. Sama seperti kalau kita kepenuhan dengan Tuhan. Kalau kita ini kerasukan dengan roh kebenaran Bapak Ibu. Kita nggak sadar. Apapun yang kita lakukan. Kok bisa begini ya? Kok bisa begini ya? Tapi itu harus apa? Ego kita mati. Kalau akunya masih hidup. Nggak bisa. Akunya masih bekerja. Nggak bisa. Akunya harus mati. Dan setiap hari Bapak Ibu yang sudah mati egonya. Yang sudah mati akunya, ya itu mesti sadar. Aku ini udah mati. Yang hidup siapa? Tuhan Yesus. Berikan kebebasan dia untuk hidup sebebas-bebasnya dalam hidup kita. Kalau enggak, hidup kita sengsara Bapak Ibu. Kemarin kami kedatangan tamu ya dari daerah Kelapa Gading. Kalau minggu yang lalu pengusaha kedai kopi O, ya sama konveksi, bosnya konveksi. Ya, tapi kemarin saudara, kami ketemu dengan bosnya ayam gembus. Tahu ya? Yang lagi tren ya. Ya warung-warung kecil buka saudara. Dan dia sudah punya
banyak sekali cabang-cabangnya. Sekalipun ada franchise dan sebagainya, ada kerjasama dengan beberapa teman. Tapi saya lihat betul-betul dia diberkati Tuhan luar biasa. Tapi justru ketika dia diberkati Tuhan luar biasa, hubungan suami istrinya makin renggang. Istrinya bilang, ya Pak, kami melakukan hubungan suami istri aja udah jarang Pak. Lihat. Kenapa? Karena suamiku udah capek, suamiku udah lelah. Ketika dia datang, kemarin sore dia cerita, dia ngobrol. Sang suami yang mulai cerita dulu, Pak saya nggak tahu Pak mulainya dari mana. Tapi ketika dia udah cerita, stopnya susah Bapak Ibu. Kenapa? Dia doyan ngomong, dia suka ngomong Bapak Ibu. Ya, istrinya diem gitu loh. Terus dia ngomong dan Pak, kenapa Pak? Dia kena lever, saya baru tahu juga ternyata level itu ada tiga tahap ya. Ya, A, B, C. C itu yang paling tinggi yang sudah kanker. Ya, kalau udah kanker lever, hatinya udah keras, nah itu udah susah. Dia pernah kena lever itu grade A. Ya masih lumayan kan. Tapi sempat disembuhkan, tapi sekarang mulai naik lagi. Kalau pemeriksaan lab itu SGOT ya Victoria. SGOT-nya naik lagi. Kok bisa begini Pak? Saya bilang iya. Kenapa? Karena kamu punya ambisi begitu kuat. Kamu punya ego itu wah kuat sekali saudara. Dia punya cita tahun ini harus buka cabang berapa, tahun ini buka apa, tahun buka apa. Gitu. Ya dari orang miskin. Harus beli rumah di sini, harus beli mobil di sini gitu. Wah itu yang dia rindukan. Bahkan dari karena kan dia franchise juga ya. Tapi juga cukup banyak dia pegang cabang. Dari itunya bosnya sendiri itu kasih iming-iming buat dia. Kamu nanti kalau buka 5 cabang dapat iPhone terbaru. Kan keren kan? Kan iPhone terbaru apa? iPhone 15 ya. Enggak tahu ya. Ya kurang lebih begitu loh. Wah makin canggih kan. Wah harganya 20-an 30-an juta satu iPhone Bapak Ibu. Ya. Kan luar biasa sekali gitu. Sampai anaknya bilang, "Pak, coba Papa pikirin, buka 5 cabang berapa duit, Pak? Papa bisa beli berapa satu lusin iPhone juga bisa." Tapi gak kepikir loh. Itu kalau ego kita langsung tertarik dengan bonus-bonus itu bahaya sekali dalam hidup kita. Sama. Di dunia bisnis kan seperti itu kan. Kalau orang-orang kerja kan. Di toko sepeda juga sama. Kami ditawarin. Ini kalau kamu mencapai target berapa M gini dalam waktu beberapa bulan. Nanti kamu akan pergi ke tur ke Jepang. Coba kan tergiur kan. Wah dapat. Ya, saya bilang sama istri, udah kita nggak usah pusing aja, nggak usah pusing, ya. Nah, ternyata Tuhan juga kasih dari toko sepeda kan, setiap sepeda itu kan ada stiker-stikernya ya, gitu ya. Itu kan buat penjual kan, udah kami kumpulin. Ternyata dapat iPhone juga kemarin, ya. Si Jacob pakai buat nge-review, jadi dia nggak pinjam punya saya lagi gitu, karena kameranya bagus itu. Udah, ya satu pabrik lagi beli, dapat lagi motor. Cuma saya nggak mau motornya, saya nggak pakai motornya. Udah diuangkan aja, jadi potong bon untuk pembelian gitu ya. Tapi kita jangan sampai digiring dengan itu. Orang bisa begitu loh. Sehingga kita beli yang banyak supaya dapat pergi ke Eropa, dapat pergi ke Amerika. Padahal ini kita juga kan. Wah dia ambisi seperti itu saudara. Akhirnya ngobrol, udah. Baru mulai terbongkar Bapak Ibu tentang dasar pernikahan mereka lagi. Saya bilang ngomong aja, dari ngomongin ketahuan setannya Bapak Ibu. Ternyata dia cerita untuk dia dapatkan istrinya. Jadi istrinya mereka masih SMA ya. Mereka sebut ini masih bocil-bocil, anak-anak SMA, 3 cewek. Lalu dia sama saudaranya bertiga juga. Jadi mereka berkompetisi 3 lawan 3. Ya. Siapa yang dapat ini, yang dapat ini. Ayo kita lihat tandingnya nanti ya. Ternyata 3-3-nya bisa dapat Bapak Ibu. Tapi saudara tahu yang 2-nya udah cerai. Tinggal dia. Dia pun sudah pernah ungkapkan untuk cerai. Saya bilang oke, ngomong aja terus. Ya. Lalu istrinya mulai ngomong. Dikit aja istrinya ngomong. Istrinya ngomong langsung diinstruksi. Gak berdaya istrinya. Nah, ternyata Tuhan bongkar Bapak Ibu. Dasar pernikahannya apa? Kalau Sakius dan Rahel yang mereka saksikan minggu yang lalu Bapak Ibu, itu dasar pernikahannya pertemanan. Kalau ini dasar pernikahan apa?
persaudaraan kayak kakak adik. Cuman saudara, sang laki-laki ini menganggap istrinya sampai sekarang kayak bocil. Tahu bocil? Bocil. Anak-anak terus. Itu saudara. Sehingga apa? Sehingga istrinya tuh nggak bisa berbuat apa-apa karena dianggap bocil. Padahal beda usianya cuma 4 tahun. Dia bilang nggak salah kalau beda usia ya, ceweknya lebih muda lalu dia panggil waktu pacaran koko. Ya, istri saya juga panggilnya dulu koko. Kok kami kan beda 9 tahun. Ya kan? Dia bilang saya adik kan repot. Dek saya lebih tua kan. Itu nggak masalah ya. Tapi yang nyangkutnya setan nyangkut tuh dia menganggap istrinya tetap bocil. Sehingga bisnis yang begitu besar dan banyak cabangnya semua dia yang kerjain. Jadi istri itu nggak dikasih kepercayaan. Dan istrinya karena menyambut roh bocil itu, kalau disuruh, "Neng kamu beli ayamnya?" "Enggak, gue pusing." Namanya orang bisnis, ketika dia beli kan dia lihat pasaran kan. Oh ini ayam lagi murah, dia borong kan. Bisa borong 0,5 M misalnya gitu, 500 juta. Karena kan cabangnya banyak. Bisa di fresh kan gitu. Kan dunia bisnis gitu. Wah ayam lagi mahal, udah untuk kebutuhan sehari 2 hari. Bisa begitu kan. Istri bilang, gue gak mau pusing. Dan luar biasa kemarin Bapak Ibu saya lihat Tuhan bukakan. Tuhan singkapkan dasar pernikahan mereka Bapak Ibu. Lalu kami mulai bimbing mereka untuk confess, mengakui saudara. Ketika saya bimbing sang suami ini untuk lepas dari roh kompetisi. Saya bilang istrimu bukan kompetisimu. Istrimu adalah sedaging dengan engkau. Setubuh dengan engkau. Itu yang Tuhan ya. Ingat suami istri kita tidak boleh berkompetisi. Hati-hati. Kita sering kali berkompetisi ini saudara. Baik di dunia pekerjaan, di dunia keuangan maupun di dunia pelayanan. Hati-hati. Kami pernah mengalami itu. Ya, kita bukan rekan sekompetisi, tapi apa? Kita rekan sedaging, setubuh dalam Yesus. Saya bimbing itu, saya bimbing juga dia roh perceraian. Saya bilang kamu cabut. Kamu pernah ucapkan cerai kepada istrimu, ya, karena dia merasa bersalah hidupnya. Ya, dia main judi, saudara. Hati-hati. Hari-hari ini judi online banyak mengikat orang. Ya, saya punya saudara, dia pernah main judi online ya dan pernah kerja di judi online di Kamboja Bapak Ibu. Dan saya juga pernah lewat, bukan pernah mampir, pernah lewat karena dari Kamboja ke Vietnam. Kami pernah beberapa tahun yang lalu dari Kamboja ke Vietnam. Perbatasan antara Kamboja dan Vietnam itulah tempat kasino saudara yang legal. Dan orang-orang ya karena sekarang mainnya online orang nggak perlu datang kan. Yang salah satu sepupu saya berkata, dia kerja di situ, tugasnya 12 jam. Dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam non-stop kerjanya. Mau ke toilet aja harus minta izin sama teman. Kamu tolong tunggu ya. Kenapa? Kalau ketiknya salah, misalnya 300.000, dia ketiknya 3 juta. Berarti 2,7 jutanya dia harus tanggung. Wah, jadi nggak boleh salah angka. Itu kan online semua. Dan dia bilang ini, data yang main itu bukan orang-orang kaya yang banyak, justru yang menengah ke bawah. Lihat, para kuli-kuli bro yang main. Cek apa gitu ya? Iya. Makanya kan yang motor GP kemarin kan, ya pembalap dari apa? Minta 100 dong, pinjam 100 dong. Saudara tahu kata pinjam 100 apa? Untuk judi online. Itu bahasa tuh munculnya di situ gitu. Ini nggak main-main. Wah dia ungkapkan itu, dia lepas ya. Karena apa? Udahlah, aku udah hancur, udahlah. Aku yang salah deh, aku cerain kamu deh, biar kamu dapat sama pria yang lain. Dia bilang enggak, itu bohong. Di dalam kita sebagai suami istri tidak ada kata cerai. Ingat, jangankan ngomong, berpikir pun tidak. Ingat, ketika engkau boleh berpikir untuk menceraikan pasanganmu saudara, setan masuk dan itu nanti akan tereksekusi, terjadi. Jadi enggak main-main. Ketika saya bimbing itu dia bilang, Pak, wah saya merasakan ada sesuatu yang keluar dari tubuh saya. Yaitu roh perceraian itu. Ya kan, apalagi sekarang tambah sukses kan. Dia semua yang kerja, saudara. Dan istri saya yang bimbing, saudara, roh bocilnya juga boleh keluar. Ya, kamu kayak bocil, anak-anak ya usia udah 40-an lebih seperti ini, ya kayak anak-anak. Ya, padahal anak-anak yang sulungnya aja udah kuliah. Tapi karena apa? Karena brand itu. Yang disematkan oleh sang suami, istri saya ini bocil. Karena waktu ketemu awal itu ya masih SMA. Baru SMA kelas 2. Ya.
Jalan terus sampai 7-8 tahun pacaran baru menikah. 8 tahun, usia 25 tahun dia baru menikah. Tapi kemarin saya lihat Tuhan bongkar fondasi rumah tangganya Bapak Ibu. Dan Tuhan bangun kembali dengan fondasi cinta. Keren, luar biasa. Ya, aku harus mati. Kalau kita masih hidup Bapak Ibu dalam hidup kita, wah kita capek sendiri, kita lelah. Betul. Aku itulah yang membuat kita mau inilah, mau itulah, mau inilah, mau itu. Enggak akan pernah puas, aku tidak akan pernah puas. Tapi Tuhan mau aku mati, siapa? Tuhan Yesus yang hidup dalam hidup kita. Pertanyaannya sekarang muncul gini, gimana Pak cara aku mati? Gimana Pak? Mari kita akan melihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-6. Kita mulai melihat ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Roma pasal yang ke-6. Kita mulai lihat ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Perhatikan. Yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Artinya ketika kita mengambil keputusan untuk mati, kita mengambil keputusan untuk dibaptis. Tapi dibaptisnya bukan untuk menjadi anggota gereja. Dibaptisnya bukan untuk saya menikah. Dibaptisnya bukan untuk saya dapat sertifikat akte baptisan. Bukan itu. Tapi dibaptisnya untuk apa? Untuk dibaptis dalam kematian Yesus. Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ketika kita ambil keputusan untuk mati di dalam baptisan air Bapak Ibu, berarti kita menerima hidup yang baru. Hidup yang baru gimana? Hidup yang dihidupi oleh Yesus. Akunya mati, Yesus yang hidup. Makanya Paulus jelas berkata dari Galatia 2 ayat 20 tadi, yang aku hidupi bukan aku lagi tapi Yesus. Dengan cara apa? Kita mengambil keputusan untuk terima baptisan kematian. Ayat yang kelima. Sama-sama kita baca. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi waktu kita mengambil keputusan untuk dibaptis Bapak Ibu, kita berarti mengambil keputusan untuk mati bersama dengan Yesus. Tapi tidak cukup mati aja. Kita bangkit. Yang bangkit apa? Kuasa kebangkitan. Jadi banyak kita, termasuk saya dulu, mengambil keputusan baptisan air. Karena apa? Saya tidak mengerti makna sebenarnya. Saya tidak tahu arti sebenarnya baptis itu apa. Ikut-ikutan aja. Tahun 90 saya datang ke gereja pertama kali. Lalu 2 Juni 91 saya ambil keputusan dibaptis. Karena saya nggak tahu. Karena pendeta saya berkata, udah kamu sudah berapa bulan ke gereja, kamu sudah percaya, ayo baptis yuk. Ya udah ikut aja. Ikut katekisasi baptisan beberapa kali, udah dibaptis. Tapi ngerti maknanya? Nggak ngerti. Tapi setelah Tuhan bukakan Bapak Ibu lewat persekutuan, lewat saling menasihati satu dengan yang 4 tahun yang lalu. Teman saya nyatakan kepada saya, Pak, Bapak belum mati. Hati saya waktu itu menyambut, ya saya belum mati, akunya masih begitu kuat. Saya rasakan sekali. Kalau di jalan Bapak Ibu, ya Bapak Ibu lihat saya di gereja kayak pendeta. Tapi kalau udah di jalan kayak pembalap Bapak Ibu. Kayak pembalap. Saya bisa, kalau lagi macet saya bisa lewat bahu jalan tuh bisa kenceng gitu. Wah. Dan istri saya juga sama-sama gilanya, wah hore. Ngelewati ratusan ribuan mobil kalau udah panjang gitu kan ya. Apalagi kalau jam kerja ya. Wah kan padat sekali. Saya bisa lewat bahu jalan, tapi saya selalu cerdik juga Bapak Ibu. Gak pernah lewat pertama.
Karena saya tahu kalau pertama ketangkap polisi kan, saya yang ketiga atau keempat. Jadi kalau pertama, kedua ketangkap, saya langsung ke kanan. Tapi saya juga pernah ketangkep nih. Udah 3 di depan, ternyata polisinya 4. Pegang satu-satu, saya udah ke kanan. Polisinya nyebrang. Kan lagi macet kan, di nyebrang, kena saya. Akhirnya minggir. Minggir. Saya minggir. Bapak tahu salahnya apa? Ya tahu lah Pak. Saya minta maaf Pak, saya salah Pak. Mana KTP-nya? Keluarin KTP-nya. Mana SIM-nya? Keluarin SIM-nya. Dia lihat saya pendeta Bapak. Jadi gimana Pak? Ya Pak, saya udah salah. Silakan Bapak mau lakukan apapun gitu. Dia mundur ke belakang, dia ganti temannya. Kemungkinan dia Kristen bro. Jadi dia takut juga ngerjain pendeta kan. Dia ganti temannya, lo yang maju. Ganti polisi yang baru. Ya gimana Pak, mau mintanya apa? Ya saya salah, terserah Bapak mau mintanya apa. Yang sama saya salah kan, tilang silakan. Saudara, lalu mungkin dilihat pendeta ada belas kasihan. Udah jalan aja Pak, lain kali jangan lagi ya. Aduh, saudara, saya bilang saya salah kok Pak. Ya, Bapak mau tilang saya silakan. Ya saya akan ikut sidang, saya akan bayar gitu kan ya. Namanya salah. Itu saudara. Tapi ya saya bersyukur ketika saya mengalami kematian. Wah itu indah sekali Bapak Ibu. Dengan apa? Mengambil keputusan untuk mati, dibaptis. Banyak di antara kita sudah dengar ini. Tapi kita ignore, kita Pak buat apa dibaptis lagi? Saya udah dibaptis. Persoalannya gini, saudara. Kita nggak peduli berapa kali dibaptis. Pertanyaannya, sudah mati belum? Ya kan? Kita dibaptis berulang kali. Bahkan saya pernah membaptis di Sungai Yordan, Bapak Ibu. Ya, waktu ke Israel lalu ada 2 orang ambil keputusan. Ya, waktu ada di Sungai Yordan, 2 orang nih, padahal airnya keruh. Lebih bersih air Cisadane. Keruh banget. Cuman kan keren Sungai Yordan. Tempat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis gitu kan ya. Saya juga dulu belum hidup dalam cinta, keren juga kan. Jadi Yohanes Pembaptis. Saya baptis 2 orang Bapak Ibu di Sungai Yordan. Bukan itu. Bukan. Saudara mau dibaptis di Sungai Yordan, saudara mau dibaptis di Sungai Kalideres, saudara mau dibaptis di sungai manapun saudara. Pertanyaannya sudah mati atau belum? Kalau belum mati, berarti aku yang masih hidup. Dan itu capek, melelahkan Bapak Ibu. Tuhan mau dia yang hidup dalam hidup kita. Bapak Ibu. Tuhan sudah berkorban atas hidupnya dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita menyambut. Kenapa? Kalau kita tidak mati Bapak Ibu, ego kita yang hidup, aku yang hidup, Yesus gak bisa berbuat apa-apa. Berulang kali kita undang Yesus ada dalam hati kita. Yes, saya percaya, gak usah berulang kali. Sekali aja kita buka hati, kita undang Yesus masuk ke dalam hati kita. Dia pasti masuk, yes. Tapi kok hidup kita gak berubah, kenapa? Karena Yesusnya boleh ada dalam hati kita, tapi dia gak bisa berkuasa. Karena yang berkuasa apa? Aku, ego. Pasangan suami istri kan saya bilang, gimana istri kamu bisa ngomong? Kamu udah ngomong panjang lebar, saya kasih kesempatan kepada istri, istrinya ngomong sebentar langsung interupsi. Enggak gitu mak, enggak gitu mak. Udah tenang aja, kasih kesempatan untuk istrimu ngomong. Biarkan dia bebas. Ya, tapi waktu dia cabut ya roh bocil itu, dia cabut roh cerai dalam hidupnya, dia cabut roh kompetisi dengan istrinya itu, dengan teman-temannya gitu. Wah dia bebas. Dia bilang kok enak banget ya, lega ya. Ya udah, ya nikmati. Kamu kan sudah mati. Bahkan saudara dia sudah mengalami baptisan kematian 2 kali. Ya, maka saya bilang enggak persoalan berapa kali, persoalannya apa? Saya sudah mati atau belum? Ego kita ini saudara, ini musuh terbesar hidup kita. Bukan setan, bukan iblis. Iblis kan sudah kalah. Tadi kan kita bilang, iblis sudah dikalahkan, maut sudah dikalahkan, dia sudah diinjak, sudah dihancurkan oleh setan. Persoalannya kekristenan, aku ini loh. Ego kita, kemauan kita, itu yang sulit. Makanya musuh terbesar, yaitu siapa? Diri kita sendiri. Dan kita tidak bisa mengalahkan diri kita sendiri, kecuali apa? Kita ambil keputusan untuk mati.
Saudara, siang ini nanti ada beberapa saudara kita ambil keputusan mereka untuk mati Bapak Ibu. Nanti jam 11 kita kumpul di atas, kita bersekutu dulu. Ya, nanti manfaatkan teman-teman yang berkarunia melihat bagaimana posisi Yesus dalam hatimu. Ya, apa sih yang menjadi kerinduanmu untuk mati, buat apa? Karena kalau matinya supaya masalah saya selesai, tertipu lagi. Matinya supaya saya nanti begini, tertipu lagi. Enggak, pokoknya udah saya mati, Yesus yang hidup. Terserah Yesus mau apapun dalam hidup saya. Itu yang Tuhan. Ya, ingat, pengorbanan Tuhan itu sudah sangat sempurna dalam hidup kita. Jangan sampai disia-siakan. Ya, saya keberkatan dengan seorang bapak yang berkata, Pak, untuk nyelamatin satu orang aja harganya mahal Pak. Satu orang aja. Yesus bukan nyelamatin satu orang, Yesus menyelamatin seisi dunia. Saya bilang, wow, kamu bisa dapat pelajaran ini dari Tuhan itu luar biasa. Saya bilang, itu dahsyat, itulah cara Tuhan ngajarin kita. Jadi apapun yang kita alami Bapak Ibu, kalau kita bisa menangkap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, itu dahsyat. Ya, Bapak ini bisa menyambut, dibilang, saya mau nyelamatin istri saya aja dari kematian, dari maut. Wah, pengorbanannya begitu mahal. Harga yang harus dibayar begitu mahalnya. Saya harus 1 bulan nemenin istri di rumah sakit. Wah, gak bisa tidur, makan gak enak. Ya, sebentar-sebentar datang dokter jantung. Pak, istri Bapak jantungnya masih gini-gini. Bapak harus tanda tangan, tinggal tanda tangan. Sebentar lagi datang dokter ginjal. Pak, ini istri Bapak lagi di kemo karena kanker ya. Ya, Bapak ini harus cuci darah Pak supaya nanti ginjalnya gak keganggu. Tanda tangan lagi. Tanda tangan cek mendingan ya. Ini tanda tangan Pak untuk setujui. Kan dokter begitu kan. Pasangannya atau keluarganya harus tanda tangan kan. Supaya terjadi apa-apa kan pihak rumah sakit tidak disalahkan. Itu kan keputusan yang besar. Udah Pak, saya udah gak sadar lagi, tanda tangan aja. Yang penting apa? Istri saya pulang sehat, nikmati anugerah Tuhan. Tapi dia berkata, susah loh Pak nyelamatin satu orang. Saya bilang yes. Kamu bisa menyadari betapa susahnya Tuhan menyelamatkan kita. Betapa susahnya Tuhan mendapatkan kita. Tuhan cintanya udah habis-habisan buat kita. Dia kasih darahnya sampai tetesan terakhir. Gak ada lagi darah di tubuhnya. Yang keluar ketika ditombak lambungnya ketika dia udah mati, yang keluar air. Itu menunjukkan darahnya udah habis. Dia bagikan buat kita. Tidak cukup di situ saja. Dia berkati hidup kita. Dia kasih kesehatan buat kita. Dia berkati pekerjaan kita. Dia berkati usaha kita. Berlimpah-limpah. Untuk apa tujuannya? Untuk mendapatkan kita sebagai kekasih. Dan Tuhan mau di setiap hati kita, Tuhan mau egomu mati. Ego kita harus mati. Lewat apa? Lewat baptisan air. Karena ketika kita ambil keputusan baptisan air, bukan air biasa lagi gitu. Saya berkata ini bukan air biasa, ini darah Tuhan Yesus Kristus. Untuk kau ditenggelamkan dengan darah Tuhan Yesus Kristus, lalu kau dibangkitkan dengan apa? Hidup yang baru dalam Kristus. Saya menyaksikan, bukan saya hanya menyaksikan, saya mengalami sendiri. Ketika saya ambil keputusan untuk mati 4 tahun yang lalu, ya dalam baptisan. Teman saya yang membaptis saudara di gereja di Cimahi. Padahal gembala setempat aja belum terima sampai sekarang tentang persekutuan ini. Tapi dia bisa siapkan tempatnya bro, di belakang mimbar. Kalau gereja saya dulu tuh kolam baptisannya di mimbar. Ya, kalau ada baptisan kami masih bongkar dulu. Masih cuci, masih isi air baru gitu. Habis baptisan berantakan semuanya. Mau lanjutin ibadah sore kan pasang lagi pel. Wah, pengerja-pengerjanya sibuk dulu. Ya, karena kan masih konvensional. Kan kolam baptisan di sini kan repot sekali ya. Ya, makanya kita bikin kolam baptisannya di depan saudara. Jadi di luar aja tinggal mau isi air tinggal buang gampang dan luar biasa ya. Ayo lihat, Tuhan mau kita mati supaya apa? Dia bisa hidup. Dia bisa bermanifestasi bebas Bapak Ibu. Dan saya merasakan kelegaan, wah enak ya. Kalau Tuhan yang hidup dalam hidup kita Bapak Ibu, kita cuma tercengang-cengang aja. Kita cuma bilang, wow kalau ini bukan Tuhan gak mungkin. Wow, anak-anakku kalau bukan Tuhan yang didik gak mungkin bisa jadi anak seperti ini, gak mungkin.
Wow, kok bisa ya bisnis saya seperti ini? Kok bisa ya pekerjaan saya diberkati Tuhan seperti ini? Dunia berkata lagi sepi, global ekonomi secara global lagi merosot, ya. Penjualan semua di mana lagi merosot, betul nggak? Ya, lewat TikTok, Shopee aja, teman kita yang kesaksian minggu lalu, saudara konveksinya aja terjun payung. Ya, terjun payung. Karena apa? Orang jual dia bilang 7 piece kaos 100.000. Dia kasih tahu, karena dia kasih kaos sama saya, ini bagus banget bahannya, saya bilang. Pak, ini Pak jualnya di pasaran 200.000. Kaos kalau 200.000 kan bagus. Dan saya lihat bahannya, wah enak banget. Saudara, ini bahannya sudah kelas Hugo Boss gitu loh. Bahannya, bahan yang kalau kita beli kaos yang brand-brand itu kan sekitar 500.000, 1 juta. Bahannya itu. Karena dia bikin sendiri kan, dia pesan sendiri gitu, saudara. Ya, itu ambruk, saudara. Tapi ketika dia mengambil keputusan mati, saudara, ya ambruk di konveksinya, Tuhan berkati dia di kedai kopinya. Wah, yang mau franchise aja ngantri sekarang. Kemarin saya salah info rupanya, saudara. Kita tinggal investasi, bro. Ya, pokoknya siapin tempatnya, nanti peralatannya mereka akan siapin. Timnya mereka yang siapin, kita tinggal ngongkang-ngongkang kaki. Ternyata kita dapat setiap bulannya 25% dari omset. Jadi bukan dari untung, dari omset. Jadi kalau omset 1 bulannya saudara 200 juta, omset 1 bulannya, ownernya itu dapat per bulannya 50 juta. Kan 25%. Enak. Saudara, dia bilang beberapa bulan aja banyak yang franchise itu sudah balik modal semua. Saudara, dan seterusnya. Ya Tuhan berkati dia luar biasa. Apalagi kemarin dia ketemu dengan sang kasih, sang cinta. 4 tahun terikat dengan obat tidur. Yang harus minum obat tidur 2 jenis Bapak Ibu. Tapi berhenti semua dan dia bisa tidur nyenyak. Sampai istrinya bilang ini, enggak pernah Pak suami saya tidur 7:30. 7:30 aja udah mau tidur. Dan nikmati anugerah Tuhan. Kita, Tuhan mau kita nikmati anugerah seperti itu. Kalau apa? Kita mati. Ya, Yesus yang hidup. Galatia 5 ayat 24. Saya akan baca kepada Bapak Ibu versi terjemahan lamanya. Ini cirinya. Kalau orang sudah mati, saudara. Yesus yang hidup dalam hidup dia akan alami seperti ini. Galatia 5 ayat 24 versi terjemahan lama. Sudah ada di depan ya? Ya, baik kita baca yuk bersama-sama ayat ini. Galatia 5 ayat 24 versi terjemahan lama. Sama-sama. Tetapi segala orang yang milik Kristus Yesus itu sudah menyalibkan hawa nafsunya dengan segala apa? Cita-cita dan keinginannya. Lihat. Tetapi segala orang yang jadi milik Kristus. Kapan kita jadi milik Kristus? Ketika kita ambil keputusan mati. Aku mati Tuhan, berarti apa? Aku dengan sengaja menyerahkan hidupku ini kepadamu. Biar Tuhan yang hidup. Tetapi segala orang yang menjadi milik Kristus itu sudah menyalibkan apa? Hawa nafsunya dengan segala cita-cita dan keinginannya. Kalau egonya masih ada, wah kita punya cita-cita gini, oh kita punya keinginan ini, oh ini belum tercapai, ini belum tercapai. Seperti yang saya bilang pemilik yang ayam itu. Wah punya keinginan, baru beli rumah lagi. Saudara, diajak istrinya, padahal istrinya itu sederhana. Karena hidupnya di daerah Jatinegara, pinggiran gitu ya, jadi mobil aja gak bisa masuk, dia udah biasa nikmati itu. Ya. Suaminya mau beli mobil yang baik. Pak, saya mau menyenangkan istri saya. Saya bilang gak usah. Bukan itu. Saya tanya, istri betul gak? Iya Pak, bukan itu yang saya butuhkan. Yang saya butuhkan cinta. Bukan mobil baru. Ingat suami-suami, bukan itu. Cintanya ada gak? Masa suami istri udah 1 bulan 2 bulan gak disentuh-sentuh? Kenapa? Capek Pak, lelah Pak. Keluar dari pagi pulang malam, keluar dari pagi pulang malam. Ya saya bilang ayo, ya kamu ya udah mati dalam cinta, Yesus yang hidup, Yesus yang memberikan gimana? Kamu mau bikin sistem silahkan bikin, gak salah kok saya bilang.
Ya, untuk mempermudah kamu supaya kamu nggak pantau semuanya. Tempat usaha yang begini banyak. Pakai sistem aja. Sistem yang main. Ya, Tuhan hikmatnya kasih buat kita seperti itu kan. Jangan kerja buat uang, biar uang kerja buat kita. Ya, Tuhan mau buat itu uang yang kerja buat kita loh. Jangan kerja buat uang, capek saudara. Tapi biar uang yang kerja buat kita tinggal nikmati. Itu yang Tuhan mau. Saudara sekalian ini wow, keren, luar biasa. Saya ketemu dengan seorang bapak muda, Bapak Ibu. Dia menceritakan tentang kehidupannya, kenapa kok bisa mengalami penyakit seperti ini, lalu kok istrinya seperti ini, saudara. Ya, dia mengalami penyakit ini gara-gara istrinya yang mengancam dia, gitu Bapak Ibu. Ya, kalau kamu nggak bisa ini, aku ceraikan kamu. Itu ancaman dari istrinya. Tapi saya bilang ini, kamu jangan urus istri kamu. Kamunya yang nggak pas sama Tuhan. Kamu yang belum mati. Akunya masih kuat, egonya masih kuat. Saya bilang. Iya Pak, istri saya waktu ngomong itu saya kepikir Pak. Sehingga saya mengalami serangan penyakit Pak. Saya bilang gak ada, itu bohong. Bohong. Kamu ngurus istri kamu terus gak bisa. Nah, saudara dia lihat sendiri, saudara baru punya anak, saudara warisan dari istrinya sudah muncul kepada anaknya. Anak masih kecil tapi udah punya kemauan yang kuat. Saya mau ini. Kalau papa mamanya gak kasih ngamuk dia. Saya bilang udah tenang. Tenang Bapak Ibu. Kalau kau lihat anak-anakmu tidak seperti yang Tuhan inginkan, tenang aja. Yang penting kau papa mamanya pas sama Tuhan. Kau papa mama mati. Yesus yang hidup, lihat. Tuhan yang kerjain. Kami saksikan anak-anak kami Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang, oh hasil didikan. Seberapa sih didik mereka? Seberapa coba? Dikit, kecil banget. Saya betul-betul lihat Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan yang didik mereka. Tuhan yang betul-betul memakai hidup mereka. Tuhan yang didik. Yang penting apa? Saya mati dalam cinta. Kalau Bapak Ibu pagi ini engkau tergerak. Saudara jangan tunda-tunda lagi. Ambil keputusan. Ya nanti jam 11 kita kumpul di ruang Galatia. Kita sama-sama sharekan dulu. Nanti kita bersekutu bersama-sama. Kalau Bapak Ibu Tuhan taruh untuk kau mati. Matinya dalam cinta. Biar dia sang cinta yang hidup. Saudara jangan tunda-tunda lagi. Ini penting sekali. Saya lihat banyak loh orang yang tunda. Satu teman saya yang dokter di Surabaya. Dia janji Agustus mau datang. Tapi gak bisa Pak. Saya sibuk Pak. September mau datang. Dia bilang gak bisa Pak. Saya ke Jepang. Oktober. Ya. Ini udah tanggal 29 nih. 2 hari lagi. Lewat Oktober. Juga gak ada kabar. Lihat. Padahal mereka sudah Tuhan taruh untuk apa? Satu keluarga berempat, dokter semua empat-empatnya, dokter gigi empat-empatnya. Untuk apa? Mati dalam cinta. Tapi lihat, saya bilang sama Sakyus kemarin, ingat waktu 3 tahun yang lalu di Surabaya, kamu yang sambutkan kematian. Ya, padahal acaranya buat keluarga dokter ini. Sampai kamu mau datang persekutuan kan dilarang sama dokter ini. Ini acara kami nih, kamu gak boleh. Sampai Tuhan bikin dokter gak bisa tidur malamnya. Akhirnya besoknya diizinkan datang di hotel itu. Dan hari itu Sakyus dan Rahel terima baptisan. Terima baptisan. Dan itu terus ya Tuhan bongkar hal apalagi yang tersembunyi Tuhan bongkar. Kenapa? Yesus yang hidup. Tapi ini saudara bukan keputusan yang mudah loh. Enggak. Kenapa? Ini berbicara tentang kematian aku. Kematian ego kita. Ini keputusan yang penting dalam hidup kita. Kenapa? Ketika kita mengambil keputusan untuk dibaptis mati, itu baru start awal. Yesus hidup dalam hidup kita. Baru start awal, bukan segala-galanya, bukan. Tapi biar kita membebaskan Tuhan, betul-betul demonstrasi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi cita-cita, keinginan itu bisa hilang. Teman kami Bapak Ibu, dia baru ketemu pacarnya aja, hobinya hilang. Saya bilang keren amat. Dia hobinya main burung merpati, tapi burung merpati pos itu loh. Jadi kalau yang tanding dilepasin di mana gitu ya, bisa kembali gitu loh ke tuannya gitu ya. Itu kan nalurinya hebat banget ya. Dan makin itu makin mahal kan. Papa kemarin menjelaskan merpati itu kalau sampai ada yang paling mahalnya itu, nggak tahu tuh harganya berapa itu. Hampir 1 M kali gitu. Itu bisa balik nanti bisa masuknya itu di tempat yang khusus siapin gitu. Lingkaran itu bisa
betul-betul punya naluri yang luar biasa, bisa hilang. Itu baru ketemu pacar. Kita ketemu pacar, hilang gak hobinya? Belum Pak. Ketemu Yesusnya belum hilang Pak. Berarti kan Yesusnya ngayal. Orang ketemu pacar aja hobi hilang loh. Kenapa? Dia dulu gak mau lagi terikat dengan hobinya. Udah dapet pacar kok. Apalagi ketemu Tuhan Yesus. Minggu yang lalu perempuan Samaria, pelakor, perebut laki orang lain. Ketemu Tuhan Yesus, jadi seorang apa? Misionaris. Jadi seorang penginjil. Satu Samaria dengar nama Yesus lewat pelakor yang ketemu Tuhan Yesus. Nah, kalau kita ketemu Tuhan Yesus pasti berubah. Kalau kita mengalami kematian dalam baptisan pasti berubah. Hidup kita yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ayo kita nikmati sama-sama ya cintanya Tuhan dalam hidup kita. Biarkan dia bermanifestasi sebebas-bebasnya. Aku mati, Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saya ajak kita bagi berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan menebus kita bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan emas dan perak. Tapi dia menebus kita dengan darahnya yang mahal. Tiada bernoda, tiada bercela. Mari kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Bukan dengan barang fana. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Katakan ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan ku telah mati, ku telah mati. Yesus yang hidup. Tidak ada lagi hawa nafsu dalam hidupku. Tidak ada lagi keinginan-keinginan daging dalam hidupku. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku, seperti yang Kau. Sekali lagi yuk, sekali lagi katakan ku telah mati, ku telah mati. Nanti Joni Suherman akan tutup kita dalam doa. Ya, orang-orang yang mau mati bagi Kristus Yesus yang hidup. Amin.
rahasia yang besar bagi kami semua. Supaya kami dapat mati dan Engkau yang hidup bagi kami. Hidup kami bukan lagi bagi kami, melainkan Engkau lah yang menghidupi kami, supaya kami tidak hidup dengan cara lama kami yang sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong setiap kami, biar hati kami bisa lembut, bisa menerima setiap rahasia-rahasia yang luar biasa yang Kau bukakan, yang melebihi akal dan pikiran kami. Supaya kami tidak bertentangan menggunakan akal sehat ataupun roh-roh benar, melainkan kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih buat semuanya, anugerah-Mu yang luar biasa yang memampukan kami, buat kami semua yang sebentar kami juga akan pulang dan melakukan aktivitas kami buat seminggu ke depan ataupun masa-masa yang akan datang. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi. Kami percaya bila mana Engkau yang menghidupi kami, pasti kami akan hidup tenang di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.